صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام. Everywhere I hear your name be mentioned, the whole world's talking about you and the thought of being part of your nation. I'm so proud to follow you. Day and night you sacrifice, led us from darkness to light tonight. Until the end of my time, I will love you. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام. Engkau adalah salah satu Rasulul Azmi yang tidak mempan dibakar api. Tolonglah saya kepanasan. Boro-boro saya mau nolong kamu, boro-boro saya memberikan syafaat kepadamu. Tidak, kagak boleh, jangan. Kalau sekarang mereka kafir, nanti anak cucu mereka yang akan beriman. Siapa dia? Yaitu Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kegiatan pesantren ekologi ini telah memberikan banyak pelajaran bagi kita semua. Bukan hanya tentang ilmu, tapi tentang kesadaran menjaga bumi sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang ingin kita pelajari selama kegiatan ini dapat menjadi bekal untuk membentuk kebiasaan baik dalam menjaga lingkungan, baik di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari. Setelah kita sholat duha berjamaah, maka saat ini kita akan memasuki acara berikutnya, yaitu refleksi kegiatan pesantren ekologi. Kepada seluruh siswa akan berkumpul bersama wali kelas masing-masing untuk melakukan refleksi mengenai satu, pelajaran paling bermakna dari kegiatan ini. Yang kedua, sikap atau kebiasaan yang ingin diperbaiki. Lalu yang ketiga, aksi nyata untuk menjaga lingkungan. Kemudian yang keempat, serta saran agar budaya peduli lingkungan terus berkelanjutan di sekolah. حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان. يا حبيبي حبيبي يا محمد يا خير الأنام. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما فيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabio Firman Al-Fatih, perwakilan dari kelas 10-2. Perkenalkan, Pastor Syifa Nur Fauzia, perwakilan dari kelas 10-4. Ya, teman-teman, di pagi hari yang cerah ini saya akan membacakan sedikit refleksi dari kegiatan pesantren ekologi yang sudah kita laksanakan sebelumnya.
Pelajaran yang paling bermakna dari pesantren ekologis ini menurut saya ialah bahwa kita sebagai manusia, terutama sebagai umat muslim, harus menjaga lingkungan, karena menjaga lingkungan merupakan bagian dari iman dan ibadah kita semua. Bumi ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita harus merawat, tidak rusak, dan juga tidak boros dalam memanfaatkan sumber daya alam, sehingga kita dapat menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesantren ekologis ini juga sungguh sangat mengintegrasikan nilai agama dengan kepedulian kita terhadap kelestarian lingkungan. Kemudian, apa saja sikap atau kebiasaan yang akan kita ubah setelah kegiatan ini? Menurut saya, kita dapat memulainya dengan hal yang sederhana terlebih dahulu, seperti mematikan lampu di siang hari, karena di siang hari sudah ada matahari yang mampu menerangi alam semesta beserta isinya. Kegiatan kompos atau juga mengolah sampah organik menjadi suatu pupuk. Setelah itu, bagaimana saran dari kita semua supaya sekolah kita tetap terjaga kebersihan dan kelestariannya? Menurut saya, sekolah kita dapat mengoptimalkan kegiatan mengolah sampah organik maupun sampah anorganik seperti menjadi suatu karya ataupun produk daur ulang. Dari aku, soal pertama, pelajaran paling bermakna dari pesantren ekologi. Nah, menurut aku sendiri, dari pesantren ekologi ini, aku bisa belajar bahwa menjaga alam itu bukan hanya sekedar tanggung jawab, tetapi juga sebagai tanda syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan bumi itu harus kita jaga, bukan kita rusak. Karena kita juga tidak perlu menjadi kaya untuk bisa menjaga dan merawat lingkungan. Karena langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa berdampak besar bagi masa depan kita. Kemudian, sikap atau kebiasaan apa yang akan kamu ubah setelah kegiatan ini? Menurut saya, kita bisa lebih peduli terhadap lingkungan di saat orang lain memilih untuk mengabaikannya. Kemudian kita juga harus lebih bijak dalam penggunaan sumber daya alam yang ada, seperti mematikan lampu saat tidak terpakai, terus kemudian mematikan alat elektronik lainnya. Juga udah beberapa kali ada beberapa siswa yang mungkin secara iseng atau tanpa maksud dan tujuan tertentu gitu, tanaman masih segar dicabutin. Nah, itu bisa kita hindarkan. Kemudian juga di lingkungan 19 ini kan memang sudah terkenal dengan kebersihannya gitu. Sekarang kita sebagai siswa tugasnya hanya menjaga. Ya, SMA Negeri 12 Kota Depok ini sudah membuat program yang baik untuk menanamkan budaya peduli lingkungan di sekolah. Mulai dari penyediaan tempat sampah yang jelas untuk memilah organik dan organik hingga piket yang dilaksanakan tiap hari. Serta SMA Negeri 12 Kota Depok ini juga mempunyai program-program seperti bank sampah dan juga yang baru aja kita lakukan nih, namanya vertical garden. Jadi saran saya, kita harus tetap menjalankan program ini dengan cara guru dan siswa saling mengingatkan satu sama lain. Kamu ubah setelah kegiatan ini, kalau dari aku meningkatkan kesadaran untuk lebih bijak dan mengolah limbah rumah tangga, mengurangi penggunaan kantong plastik, dan membiasakan membawa tempat makan dan botol minum dari rumah. Yang ketiga, deklarasi komitmen peduli lingkungan. Kami warga SMA Negeri 12 Kota Depok berkomitmen 1. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah secara berkelanjutan. 2. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mendukung gerakan pengelolaan sampah. 3. Merawat tanaman dan ruang terbuka hijau di lingkungan sekolah. 4.
menghemat penggunaan air dan energi dalam aktivitas sehari-hari. 5. Menumbuhkan budaya peduli lingkungan dalam kehidupan di sekolah. Sekian pembacaan deklarasi Komitmen Peduli Lingkungan Depok tanggal 13 Maret 2020. Ya, terima kasih atas pembacaan deklarasinya. Silakan kembali ke tempatnya semula. Baik, Bapak Ibu. عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا مؤمنين صلوا على النبي وسلموا تسليما يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان يا حبيبي حبيبي يا محمد يا خير الأنام Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini yang cerah dan indah, alhamdulillah ya, tanpa ada kabut hujan kita bisa berkumpul dalam kegiatan penutupan pesantren ekologi hari Jumat tanggal 13 Maret 2026 ini. Kemudian salam dan salam juga limpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat, tabi'in, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini ya, yang mendapatkan rahmatnya hari ini, kelak yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kalian sudah melewati rangkaian pesantren ekologi yang dimulai dibuka tanggal 23 Februari sampai dengan hari ini Jumat tanggal 13 Maret 2026 ya, dengan tema internalisasi nilai Gapura Pancawaluya guna mewujudkan manusia waluya rahmatan lil alamin, di mana kegiatannya itu banyak sekali ya. Yang pertama ada tadabbur alam, kemudian yang kedua ada karomat. Apa itu karomat? Kegiatan ya Ramadan, kegiatan amaliyah Ramadan di rumah. Sudah dilaksanakan? Dari mulai apa, bangun? Bangun mandi ya, sahur ya, makan sahur, habis sahur sholat subuh di rumah, habis sholat subuh nggak boleh tidur, harus olahraga dulu. Kan ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Habis olahraga ya, emang kalau nggak mandi ya harusnya tuh ya, bangun mandi, kemudian sahur, sholat subuh, kemudian olahraga kecil ya, olahraga jogging atau mungkin yang lainnya angkat beban ya, jangan beban pikiran atau beban kehidupan ya. Kemudian siapnya sholat zuhur, ngaji ya, dan asar, kemudian habis sholat seperti ada kutub, kemudian berbuka puasa ya, sholat maghrib, habis maghrib ngapain? Sholat isya dulu, baru tarawih ya, sholat witir, kemudian nanti kita silat qiyamul lail dan kembali lagi seperti awal lagi, sahur lagi dan seterusnya. Ada yang fatal? Pasti ada, terutama yang akhwat. Kalau yang laki-laki harusnya tidak ada ya. Dan yang ketiga, ada kegiatan saling ibu. Sudah ya semuanya ya. Dan sudah kita menyumbang ya, nyumbang ke keluarga yang tertimpa musibah bencana banjir. Siapa perwakilan yang ke sana?
memprihatinkan sekali bahwa ternyata berhari-hari mereka harus melihat rumahnya tergenang oleh air dan lumpur dan sudah tidak bisa lagi digunakan sebagai tempat tinggal yang layak, sehingga perlu relokasi. Kita doakan mudah-mudahan dari pemerintah Kota Depok ya khususnya bisa merelokasi mereka yang tertimpa musibah, karena itu sudah menjadi kali ya, rumah-rumahnya sudah tergenang, sudah tidak layak untuk ditinggali, bahkan ada yang kontrak. Ya kasihan sekali ya rumah mereka, mudah-mudahan bisa diganti oleh pemerintah. Kemudian rantang kanyaan sudah dilaksanakan belum? 10.6 mana 10.6? Fotonya mana? 10.6 tahu berapa kamu? Mana 10.6 tahu ya? Mana fotonya rantang kanyaan? Itu PR ya. 10.6 10.7 yang belum tuh ya. Tolong yang belum nyetor rantang kanyaannya. Kemudian wakaf Al-Quran juga alhamdulillah sudah kita laksanakan di 3 musola dan masjid sekitar sekolah. Kemudian ada aksi ekologi juga, aksi ekologi 1, ada aksi ekologi 2, aksi ekologi 3 juga alhamdulillah sudah kita laksanakan. Yang mana aksinya itu ada 3 sesuai dengan materi yang harus disampaikan di pesantren ekologi. Yang pertama apa? Terkait dengan kebersihan lingkungan. Aksi ekologinya sudah juga. Kemudian yang kedua apa? Hemat energi ya. Hemat energi tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Ya, apa bukti aksi nyatanya? Yang ketiga, pelestarian lingkungan berupa menanam pohon. Ya, kita sudah menanam pohon di sekitar sekolah. Yang berupa vertical garden. Yang alhamdulillah setiap harinya ada tiket ya. Ada tiket untuk menyiram, membersihkan, kasih pupuk, ya dan lain sebagainya. Oke, jadi pesantren ekologi ini tadi ada 3 materi. 3 materi tadi dari kebersihan lingkungan, hemat energi dan pelestarian lingkungan itu kita sudah jalankan ya, guru-guru PAI khususnya sudah menjalankan dengan 5 niti. Niti yang pertama adalah niti harti. Apa itu niti harti? Kalian berusaha untuk memahami ya, atau understanding. Setelah memahami, yang kedua adalah niti surti. Apa itu niti surti? Niti surti itu adalah bagaimana setelah memahami kan harus memunculkan sikap empati. Oh iya ya, oh seperti itu ya. Ya, kemudian yang ketiga, setelah punya empati kan harus punya mimpi bukti, betul, evidence, membuktikan. Jangan cuma ngerti doang, jangan cuma paham doang, jangan hanya empati saja, tapi harus dibuktikan dengan evidence. Aksi yang keempat adalah mimpi bakti, ya, yaitu dengan devotion atau dengan cara aksi nyata yang sudah kita lakukan. Dan yang kelima, mudah-mudahan setelah melewati niti hati, niti surti, niti bukti, dan niti bakti, mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia waluya, yaitu niti sajati, menjadi manusia waluya yang rahmatan lil alamin. Baik, dengan mengucap alhamdulillah rabbil alamin, mari kita tutup kegiatan pesantren ekologi S12 Kota Depok 1447 Hijriah. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allah